Oke, di beberapa menit ke depan teman-teman akan mempelajari bagaimana cara memasang paper untuk jumper, paper circuit untuk Videotron. Jadi paper ini berfungsi untuk memperbaiki Videotron yang rusak jalur PCB-nya. Kita simak dulu seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, dia ini ada kerusakan di bagian sini teman-teman. Di bagian PCB ini dia pinnya kan 4, hilang satu teman-teman ya, bagian sini. Jadi butuh paper jumper ataupun paper line circuit untuk memperbaiki Videotron yang hilang kakinya ini teman-teman ya. Nah, ini metodenya sebenarnya nggak cuma pakai paper circuit ataupun paper jumper, tapi teman-teman juga bisa menggunakan kawat jumper kalau kakinya baru satu yang hilang ya. Nah, tapi kita bahas di sini bagaimana cara menggunakan paper circuit untuk Videotron ataupun paper line untuk si Videotron ini, teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada bagian hilang sini. Entah ini plus ataupun entah ini color ya kan. Jadi kalau di Videotron itu ada 4 jalur teman-teman ya. Kita akan buka dulu teman-teman. Kita akan buka dulu skematiknya si kaki Videotron. Oke. Oke. Ini buku training Videotron yang teman-teman kemarin beli dari saya. Jadi di sini ada pembahasannya. Ada pembahasan mengenai hardware, software maupun perhitungan Videotron sendiri ya. Nah, di sini dijelaskan kalau ada beberapa tipe mata LED teman-teman ya. Dia ada beberapa mata LED, tipe mata LED, SMD ataupun DIP ini teman-teman ya. SMD sendiri dia ada beberapa golongan ya. Jadi banyak banget tipenya ya. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, di paper line jumper tadi, di sirkuit paper circuit tadi itu dia ada dua jalur ya. Maksudnya secara global dia ada dua jalur tegangan, jalur plus ini ya kan, ataupun jalur color. Jadi di colornya itu dia jalurnya min ya teman-teman ya. Jadi untuk tegangan sendiri itu plus ya. Jadi kalau si color sama tegangan itu berbanding terbalik, berbanding arah ya. Jadi maksudnya gimana ya, bukan berbanding arah 90 derajat gini. Kalau si tegangan itu ada di sini misalnya ke samping, pasti si color itu ke atas gitu ya, jumper aja. Kita cek dulu teman-teman ya. Nah, semoga ketemu ya. Ini IC, kita cek ke atas teman-teman ya. Mohon maaf agak lama nyarinya. Kita cek ke bawah aja, ke bawah. Ini IC, ini SMD nya tadi, terus di bawah itu ada cara jumpernya. Jadi jumper itu nggak harus pakai si paper circuit tadi ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan apa ini, kawat jumper biasa ya. Wah, nggak ketemu teman-teman ya. Sorry, nggak ketemu. Tapi ada sih, cuman ini terlalu banyak halamannya, jadi saya mau nyarinya kelamaan. Nah ini, bentar. Nah saya mau nyarinya kelamaan ini kan. Nah ini kan ada, di sini ada plus, ada B, ada blue, ada green, ada red ya. Jadi kalau teman-teman jalurnya seperti ini, contoh ya. Kalau teman-teman jumpernya ke arah ke sini, colornya pasti si tegangan itu ke samping gitu ya teman-teman. Nih ke samping kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya jumper ini ya, ini ke samping, ini colornya pasti tegangannya ke atas. Kalau colornya yang tipenya ke atas, tegangannya ke samping. Gitu aja teman-teman ya penjelasannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman perlu copot dulu mata LED-nya sini. Copot, kita persiapkan dulu. Oke, kita percepat ya. Sudah dicopot teman-teman mempersiapkan papernya.
Jadi saya jelaskan di sini untuk paper sendiri ada beberapa macam teman-teman ya. Jadi yang di video ini papernya itu ada 4 macam ya. Ini misalnya P5, P4, P3, P2 gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pemakaiannya disesuaikan dengan modul teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan modul P2 dipakai P3 jelas nggak cocok karena secara pixel pitch-nya itu beda. P2 lebih rapat, P3 lebih renggang, begitu juga P4, P5 itu tambah renggang lagi. Jadi si pinnya kakinya ini nggak mungkin sama gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Teman-teman bisa menggunting paper ini karena dia itu fleksibel teman-teman ya. Dia itu fleksibel seperti kertas gitu ya. Nah kemudian kenapa ini kan tadi yang rusak satu teman-teman ya. Harus teman-teman buka sebelah-sebelahnya itu kenapa? Karena teman-teman harus ngetes dulu ya jalurnya si color itu ke kiri apa ke atas ya. Kalau teman-teman menemu satu jalur ke kiri berarti colornya ke atas. Kalau teman-teman nemu satu jalur ke kanan yang plusnya itu berarti colornya ke atas, plusnya berarti colornya ke samping kiri sini ya. Kayak gitu aja prinsipnya. Jadi tipikal modul itu ada 2 jenis ya, ke samping sama ke atas ya, atau kebalikannya itu teman-teman ya. Nah ini kita cari dulu ya, 4 pin kita cari 3 titik yang sama, 3 titik yang sama, 3 titik yang arahnya sama. Misalnya sini, oh yang pin ini dia jumper ke sini, oke, yang pin ini dia jumper ke sini, terus yang pin ini jumper ke sini, berarti sisanya ini adalah positif. Nah positif itu arahnya nggak sama ke situ, ke samping sana kan, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman cari tiga pin yang arahnya sama. Kalau ke atas semua berarti yang ke samping plus gitu ya. Plus itu beda arah sendiri teman-teman ya, seperti yang saya gambar tadi ya, di gambar ini tadi ya. Jadi plus itu beda arah teman-teman. Nah ini ceritanya ya, misalnya si colornya ke samping sini pasti plusnya larinya ke sana sendirian dia. Begitu pula sebaliknya, misalnya colornya itu 3 pin ke sana pasti plusnya ke samping. Nah itu ya teman-teman yang perlu ingat ini ya, ini poin pentingnya untuk jumper ya. Oke, kita tes seperti ini ya kan, kita cari 3 jalur ke arah mana. 3 jalurnya ke atas berarti plusnya ke samping. Kalau 3 jalurnya ke yang sama tadi ke samping berarti satu jalurnya plusnya ke atas gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke video. Ini saya anggap sudah selesai. Oke, pengetesan sudah selesai, teman-teman bisa potong paper jumpernya tadi sesuaikan dengan SMD teman-teman. Nah ini dalam proses pemotongan ini teman-teman juga harus tes juga ya teman-teman. 3 jalurnya ke samping apa ke atas gitu ya. Kalau 3 jalurnya ke samping berarti teman-teman juga sesuaikan potongannya dengan si modul Videotron. Kalau dia ke samping ya ini motongnya yang ke samping gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, sudah dites. Kemudian teman-teman masuk ke pemotongan. Oke, kita potong ya seperti ini teman-teman ya. Ini tadi kan yang rusak pojok sini. Nih coba dicek, teman-teman cek ya. Ini yang rusak pojok. Nah pojok yang rusak pasti dia motongnya nggak cuma satu teman-teman ya. Motongnya itu nggak cuma satu, pasti dia motongnya disisakan untuk sebelahnya. Karena apa? Untuk jumper, untuk ngambil terminal sebelahnya ke arah situ. Jadi dia itu motongnya misalnya satu yang mati itu motongnya 2 ataupun 3 itu bisa untuk memperkuat. Tapi biasanya kita pakainya 2 aja teman-teman. Nah ini seperti ini. Jadi dia ambil jalur dari sebelah buat menambahkan jalur yang hilang tadi gitu teman-teman. Oke, arahnya jangan kebalik sesuai yang teman-teman tes tadi ya, ke atas ataupun ke bawah. Nah ini papernya disesuaikan, tinggal teman-teman tekan aja di bagian pin-pinnya karena di bawah tadi sudah ada timahnya ya, sudah dikasih timah ya, tinggal teman-teman tekan aja dia nanti nempel teman-teman. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa menambahkan timah sedikit ya pada ujung-ujung pinnya si paper circuit ya, paper line jumper tadi ya. Teman-teman tambahkan di sini biar apa? Jadi biar nanti teman-teman
ketika masang itu tinggal manasi terus nempel gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman ambil mata LED yang baru ya, atau teman-teman bisa cek dulu seperti ini kalau belum yakin. Nah ini nggak boleh ada yang short. Nah setel pada ohm, ataupun kalau ohm dia nanti 0 ya kalau short, tapi kalau yang versi bip multitester dia nanti bunyi tit gitu ya kalau nge-short sama sebelahnya. Tapi kalau cuman untuk mengetahui connect apa enggak, dia juga bunyi bip gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah ini teman-teman pastikan oke, teman-teman pasang mata SMD nya ini ya, mata LED nya ini teman-teman ya, SMD ini tipenya SMD teman-teman. Oke, teman-teman pasang sesuai dengan sini, kita cek ya, sesuai dengan arahnya polaritas ini ya. Ini kan kotak itu dia enggak kotak bener-bener kotak. Nah teman-teman cek di sini kotaknya itu dia ada, nah ada yang tumpul nih, bagian tumpulnya itu teman-teman. Sorry, kita turun lagi, bagian tumpulnya seperti ini. Jadi si mata LED itu kalau dilihat dari jauh kan kotak, sebenarnya dia tumpul gini. Kalau tumpulnya ini ke samping sini semua, teman-teman ikut ke samping sini. Kalau tumpulnya ke samping sini, ikut ke sini. Jadi jangan kebolak-balik, dia ada polaritinya teman-teman. Ini ada polaritinya ya. Main plus ya, plus, main blue, main green, main red ya. Oke seperti itu. Oke, dipasang pelan-pelan, pastikan tidak ada yang short kakinya teman-teman. Bisa menggunakan blower seperti ini ataupun solder dulu baru blower juga bisa. Ini untuk dia agar presisi dia pakai blower, dia nanti turun sendiri sesuai dengan pin-pinnya itu tadi kalau blower ya. Oke, setelah itu teman-teman cek sini udah benar-benar bersih belum, ataupun sudah sesuai dengan pin-pinnya masing-masing, sambil teman-teman panasin dengan blower. Kalau misalnya kurang presisi, teman-teman bisa geser ya. Oke, kemudian teman-teman tinggal tes mode di sini. Oke, pastikan pekerjaan teman-teman itu benar dan sudah selesai ya. Oke seperti itu teman-teman ya. Jadi paper tadi ada polaritasnya sesuai dengan PCB. Jadi teman-teman kalau pasang sesuaikan dengan PCB, teman-teman dites dulu gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba teknisi kurang modal. Selamat siang, sukses selalu, sampai jumpa di video berikutnya.